Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya al-haditsus salasun, hadis 30. An Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a, barang siapa yang menjual jilda udhiyatihi atau udhiyatihi, kulit hewan kurbannya, fala udhiyata lahu, maka tidak ada kurban Idul Adha untuk dia. Maksudnya tidak ada pahalanya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafal larangan, ya. Kalau di sini kan lafal berita, barang siapa yang menjual maka tidak ada kurban baginya. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad larangan, fala tabi'u, kalian jangan menjual kulit kurban Idul Adha. Hadis ini bicara tentang menjual korban kita. Adapun dagingnya, maka sepakat para ulama mengatakan bahwa dagingnya tidak boleh sama sekali dijual. Adapun kulitnya, di sini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Tetapi paling bagus kita mengamalkan hadis ini. Barang siapa yang menjual kulit korban Idul Adha-nya, tidak ada korban Idul Adha untuknya. Rasul mengatakan la tabi'u, jangan kalian menjualnya. Nah, maka pendapat yang paling bagus, yang paling selamat, yang paling sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah tidak menjual kulit korban, tetapi dibagikan atau diberikan kepada orang-orang miskin sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW pada hadis yang terkenal muttafaqun alaih, bahwa Nabi setelah menyembelih 100 ekor untanya, maka semua kulitnya, semua pakaiannya unta, semuanya disedekahkan kepada orang-orang miskin, ya. Maka ini menunjukkan bahwa itulah yang sesuai sunnah, bukan untuk dijual, tetapi disedekahkan. Di sini saya akan tampilkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau membahas masalah ini, bahwa di sini ada perselisihan pendapat, ya. Kita buka tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita tulis di situ bijuludiha. Nah, Ibnu Katsir di sini menampilkan riwayat Imam Ahmad. Kulu wa tasaddaqu, silahkan makan, silahkan sedekah, wastamta'u bijuludiha, manfaatkanlah kulitnya. Jadi dimanfaatkan, enggak ada masalah. Kita bikin rambak, kita bikin setut atau tas dan sebagainya, ya, dimanfaatkan, dipakai, enggak ada masalah. Yang dilarang adalah wala tabi'uha, jangan kalian menjualnya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wa minal ulama, sebagian ulama, man rakhasa fi dzalik, ada yang merukhsahkan, yaitu membolehkan menjual tersebut. Wa minhum man qala, ada lagi yang berpendapat yuqasimul fuqara thamanaha, hasil jualannya dibagi dengan orang-orang fakir, ya, jadi sebagiannya dia ambil, sebagiannya diberikan kepada orang-orang fakir. Itu makna dari yuqasim. Jadi sebagiannya diberikan kepada fakir, sebagian diberikan kepada diri sendiri. Tapi ini adalah pendapat yang tidak sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Ibnu Katsir hanya menyebutkannya sebagai minhum man qala, ya, ada yang mengatakan begitu, tapi ini yang tidak sesuai dengan sabda Nabi yang sangat jelas, wala tabi'uha, janganlah kalian menjualnya. Dalam hal ini perlu digarisbawahi adalah bahwasanya panitia korban itu adalah sebagai wakil dari pengkorban. Dan kaidahnya mengatakan al-wakil lahu hukmul mukil, bahwasanya orang yang menjadi wakil itu hukumnya sama dengan yang mewakilkan. Karena itu si pemilik korban tidak boleh menjual kulitnya, demikian juga panitia tidak boleh menjual kulitnya. Kalaupun dia menjual, hanya menjualkan saja, ya. Jadi hasilnya sama sekali tidak kembali ke kantong panitia, tidak masuk ke kas panitia, ya, tetapi diberikan kepada orang-orang miskin. Seperti yang saya dengar di masjid yang saya sholat padanya, itu katanya daging kulit kurbannya semuanya dijual, kemudian uangnya setelah terkumpul itu diberikan kepada orang-orang miskin atau kepada para janda, ya. Sudah ada daftar janda yang ada di kampung tersebut, daftar orang miskin yang ada di kampung tersebut, mereka lah yang diberi uang tersebut. Nah, kalau seperti ini tidak ada masalah insya Allah, ya, karena itu bukan menjual tetapi menjualkan. Kalau dia berikan langsung kepada orang-orang miskin dalam bentuk kulit,
orang-orang miskin malah bingung, ini mau diapakan kulit kayak begini, ya. Mereka juga nggak paham menjualnya kemana, maka dijualkan untuk memudahkan mereka mendapatkan hasilnya. Ini tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Adapun kalau yang kita jual adalah bukan korban kita, nggak ada masalah. Misalnya banyak orang yang ngirimi daging korban kepada kita, nah kita terlalu banyak mendapatkannya, maka sebagiannya dijual, nggak ada masalah. Tapi lebih bagusnya kita sedekahkan, tidak usah dijual. Kita lanjutkan hadis yang ke-31, al-haditsul hadi wa thalathun. An Ali radhiyallahu anhu qala, amarani, telah menyuruh saya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an aquma, bahwasanya saya mengurusi, alal budni, terhadap onta-onta, yaitu korban Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala u'tiya, dan aku tidak memberikan, alaiha, atas onta-onta tersebut, syai'an, sesuatu pun, fi jizaratiha, di dalam upah jagalnya. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, wa ayyaqsima, dan bahwasanya dia membagikan, budnahu, onta-onta beliau, kullaha, semuanya, baik itu luhumaha, dagingnya dibagi, wa juludaha, kulit-kulitnya juga dibagi, wa jilalaha, dan pakaiannya juga dibagi, ya. Karena onta itu ada pakaian di atasnya, ya. Sebelum ditunggangi, itu ditutupi dengan pakaian dulu, dengan kain. Nah, itu kainnya juga termasuk yang disedekahkan kepada orang-orang miskin. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana sunnahnya terhadap kulit korban maupun juga perlengkapan yang ada pada korban tersebutnya. Semuanya disedekahkan. Tidak ada yang dijual sama sekali. Kalau hanya menjualkan, membantu menjualkan, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau menjual kemudian memanfaatkan uang hasilnya, nah, maka inilah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa al-jizarah atau al-jazar, penjagal, tidak boleh dikasih upah berupa daging kurban. Dan ini menunjukkan bahwa daging kurban tidak boleh dijual, ya. Karena kalau diberi upah itu berarti ada nilai jualnya di situ. Nah, sehingga tidak diperbolehkan untuk dijual, tidak boleh juga diberikan sebagai upah kepada penjagal. Adapun kalau diberikan kepada penjagal sebagai hadiah, tidak ada masalah, ya. Jadi yang dilarang di sini adalah fi jizaratiha, sebagai upah dalam untuk penjagalannya. Tapi kalau sebagai hadiah, nggak ada masalah. Misalnya sudah disepakati, ya, penjagal itu mendapatkan hak misalnya 500.000 untuk satu ekornya misalnya. 500.000 sudah dibayar. Setelah itu dia pulang, nih. Nah, kemudian kita kirimi ke rumahnya daging kurban atau kita kirimi kepala kurban, tidak ada masalah. Tapi kalau ditetapkan sebelumnya engkau mendapatkan 500.000 plus kepala, nah, ini tidak boleh, karena berarti ini sebagai akadnya sebagai pembayaran. Karena itu kata Imam Baghawi di dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan wa hadza idza a'tahu ala ma'nal ujrah. Yang dilarang ini kalau dia memberikan dalam bentuk sebagai upah. Fa amma yatasaddaq alaihi bi syai' minhu, adapun kalau sebagai sedekah, fala ba'sa bihi, maka tidak ada masalah. Hadza qaulu aktsari ahli ilm, dan itulah pendapatnya mayoritas atau kebanyakan para ulama. Karena memang sebagian ulama berpendapat sama sekali penjagal tidak boleh dikasih. Nah, itu tidak sesuai dengan makna dari hadis ini, ya. Fi jizaratiha, di dalam penjagalannya, artinya sebagai upah penjagalannya. Bukan berarti tidak boleh memberi sama sekali, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Nah, termasuk yang berpendapat tidak boleh memberikan sama sekali kepada penjagal, itu adalah guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Dalam satu kajian tentang korban Idul Adha yang saya paham dari penjelasan beliau, sama sekali tidak boleh memberikan kepada penjagal. Tapi pendapat mayoritas ulama adalah boleh apabila memberikannya bukan dalam bentuk upah. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن
waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an, sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an, sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.